Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min narin hamiyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zakiyah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul basyirun nadhir, amma ba'du. Segala puji semuanya kembali kepada Allah atas limpahan rahmat dan aneka ragam nikmatnya yang terkandung di antara sekalian banyaknya nikmat Allah, yaitu nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam bisa kita meraih kebahagiaan di dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita doakan kiranya Allah melimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, melepaskan leher manusia dan umat dari belenggu kemusyrikan, membawa kepada alam tauhid, alam menyembah Allah azza wa jalla. Dan juga salawat dan salam kita iringkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang setia mendampingi Rasulullah dalam melakukan perjuangan penyiaran agama Islam untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan, mengarahkan umat untuk menuju ke sebuah jalan kebaikan yang akan menuju ke surga. Yang saya muliakan abana di Sergit, yang lupa muliakan pimpinan Dayang Futuhul Ma'arif Puruk Atase Abi Maskur, dan juga yang luntuan muliakan Engko Haji Musa Abu sebagai pendiri dan pewakaf lokasi Dayah Futuhul Ma'arif, yang dengan adanya pewakaf maka adanya Dayah Futuhul Ma'arif Puruk Atase, mudah-mudahan wakaf beliau menjadi sedekah jariyah, menjadi aset beliau walaupun telah tiada, telah pergi ke alam barzakh, tetap mengalir
dan juga yang saya muliakan istimewa Bapak Wakapolres Kota Langsa juga hadir ke daerah kita ini, dan juga kepada Tengku Haji Aziz dan kepada seluruh para alim ulama, para cerdik pandai, para undangan yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu dengan tidak mengurangi rasa kehormatan luntuan kepada Tengku Tengkuan Bandung, dan juga kepada panitia acara, kepada simpatisan yang telah mendukung berupa pikiran dan finansial sehingga jalannya acara pada hari ini khususnya, dan demikian pula jalannya roda pendidikan dengan adanya donatur-donatur yang menyumbang dengan berbagai sumbangan dalam bentuk material ataupun spiritual, pemikiran, tenaga dan sebagainya. Dan umumnya kepada hadirin para jamaah, para kaum abu, kaum umi, santriwan dan santriwati pengurus harian Dayak yang masih tekun dalam melakukan kerja bakti demi untuk menghidupkan sebuah roda pendidikan di daerah yang kita cintai ini. Terima kasih kepada MC yang telah mempersila luntuan untuk menyampaikan sedikit tausiah lebo rangka dalam rangka ulang tahun daerah yang perdana pun, kemudian peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra. Jadi yang awai-awai Maulid, undang-undang Sinai ada tradisi Aceh bulan Maulid sa, Maulid kedua, Maulid le, Maulid ber, nyoka Maulid kelima. Jadi mudah-mudahan hana masalah aja, karena yang kebatasi awal mungkin tanya banteng nit hana rame nyo acara kapadat, acara syukuran, arisan, berbagai macam acara sehingga hanti waden nagu pisu kamu dua go pisu. Mantu bahasa kamu Aceh, mantu ngacara di mantu ngacara di Indo, acara tetangga kan kampung itu bak Maulid kelima, cuman betamping itu lampuata tapi dia bukan Maulid lampuata man kebuka sabab memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dengan kegiatan, dengan berbagai kegiatan, berbagai tausiah, dengan diiringi oleh kenduri, iya dalam kota Jerman baik baju kan, pegar acara Maulid tapi untuk buka puasa, karena hanya dibatasi yang namanya ibadat. Peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW melakukan sebuah ibadat itu. Nah, ibadat maliyah itu kenduri. Nah, ibadat badaniyah nanti kitanya tak pegat acara zikir kerana tak bersalawat kepada Rasulullah. Nah, dengan acara pengajian, dengan berbagai ibadat yang adanya tasyukur di atas nikmat Allah yang Nabi
kepada katanya dengan ngepelahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sido janjungan alam. Nah, maka insyaallah sebelum tuan sampaikan sedikit peringatan nurulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapega bah ulang tahun nyo perle. Pertama sekali untuk evaluasi nyo hana tapega ulang tahun, hana tatuo etna kemajuan daya yang dayanya milik kita bersama. Nah, jadi karena pegah li pendiri buno Abu Musa nelake semua katanya untuk tabantu daya, karenanya sebuah sentral ilmu agama. Yang pertama dumna raya ilmu. Rasulullah nepega dalam sebuah hadis, kun aliman, guna kata urang yang alim, nyan urang yang nomor satu. Han mungkin alim, ada kala hana syarat malim, hana cerdik, hana mungkin tabetli, hana belanja, au muta'alliman, guna kata urang yang pimyak ber. Ya murno jadi santri, nyantri di daya. Hana mungkin dengan berbagai segala kesukaran kita tidak meraih jadi muta'alim au sami'an. Berarti yang muta'alimnya nak kitab, ya buat nak kitab. Hana mungkin li tak baca kitab, mata baca mata kasebut, cuma yang alat untuk tangkap, jika untuk drop ilmu punyung tu mata nali au samian jak beut. Hana mungkin le lunja katuha karena ilmu kadar untuk perlein kaglah lum. Hana mungkin li lung hadiri jadi pendengar, hana mungkin li lung lakukan ibadat beut karena punya ibadat. Taduk bentang hana tamat polpen, pahala beut lebih besar daripada 70 boh rakaat semayang. Yang tadi mentangnya ibadat, walaupun dengun kedodinan kan. Hana mungkin li tak wirid dengan tak beut ilmu yang kana kaglah keperlein. Belum tetap di rumah, mungkin lilung ja au muhibban. Benar kata ke Nabi urang yang muhibban, cinta. Cinta kurang beut, cinta ke ulama bantu. Nyo daya tak terbentuk lagi nyo daya tano kana nyulung kira fasilitas musalla belum Nabi belum. Dan rencana buat kadang itu rencana kena semayang di Jok Fadilah, semayang di Sahara di Padang. Ya musalla. Jadi ulang tahun harus na progres nya gun bahasa ayo kan. Kerja begadaya harus na progres. Nah capaian-capaian tunyo kali balik pangkalan yang pak dia urusnya jajah nang grogok na pangkalan nyan baru kita jual ini bak tempat yang dituju yo kana balik ulang tahun Nabi Maskur bukan salah yang progres. Nah, mulai dino lajunya buka peluang kurunya untuk bersedekah. Jadi be anan pegah
masalah di urau ketinggal salah katanya hai tanggung jawab tinggal ngala ta'ala apakah hanan laki peng barunya untuk pegat musallahnya urun dum bilang yang kali dia peng jadi menancit peluang untuk impaknya beta buka kurunan apa yang tahu nyanyi urung yang putus yang kaji kada ditanya laki sumbangan tapi pak urung napeng pak urung napeng ada promo nyanyi nyolong cerita pak dondong buka daya ya ramia karena tapi ke baga kalau bila urai rupaji pak ton kedua terbuka berarti utatat anak talake pak urung yang putus karena orang putus ingin walaupun kesumbang 10.000 20.000 nyan buka peluang kurunyan apa ngan 20.000 10.000 ngan lum talan jadi jangan menganggap remeh yang kecil karena tidak ada yang besar bila tidak ada yang kecil. Jadi yang kaget pergerakan apalagi bulan pegang nah yang hana sapulong andil kenau hana setia mendung karena kesetiaan dan kecintaan kedengku yang napeng yopeng hana peng nanu diajo anu kenau yang biar diajo bermo nanti ya kecuali kapalnya buka cabang jadi maskul dah ilmu tapi mudah-mudahan kajinya betul menarik ya ini jadi yang nak peng ajo anu kena ya ajo anu nuju peng dan untuk maju daya anu hidung tenaga pernah perle kotoriong hidung tenaga sapu pilung cinta ingin lu bantu senelu paling naik bek nu bekaru berai dan bek bekacau bek nu masalah jadi bek nu dengki yang kali bantu yang paling naik andil tuan bantu anak bekaru sapu biar no comment no comment anak buka sapu pi kiban daya idon jak budron yang jauh nuhun kan yang tukurung-kurung tapi lo yakin sahakul yakin urung di daerah Langsa umumnya khususnya di Simpang Le pencinta ilmu agama dan pencinta alim ulama maka wala takun khamisan bekna golongan gata urung yang kelimang ke Nabi urung malim kon urung beut kon urang ia dengar ikuti majlis taklim nyan pihana pencinta pendukung nyan pikon nyan ke golongan ke limang puno nyan ke urang yang dengki kepada para ulama nyo yang akan binasa fatahlik maka akan binasa maka Nabi nanti pegang dalam sebuah hadis petboh kriteria 4 kriteria tanda-tanda bahagia nah ingin bahagia ingin mana bocor lu jadi tapi yang berjual ulung kan ingin bahagia tapi modal bahagianya ditim berduit kuah belum bekah ya cara petboh resep kebahagiaan dan tanda bahagia Nabi pertama Allah menganugerahkan kepadanya teman yang baik
ngon yang god songan tu urang saleh. Jadi urang yang godnya adalah urang yang saleh. Ibu-ibu bergabung rono dengan urang beureun nyan tanda bahagia. Lidon sebagai urang agam kaum lelaki mendapat teman yang baik walaupun dengan berbagai profesi. Oh, teman dengan para pejabat saleh, berteman dengan politisi yang saleh, politik yang melakukan prakteknya sesuai dengan tatanan agama, tidak melakukan kemungkaran politik, hanya dilakukan kemungkaran money politik. Sesudah berhasil, sudah naik ke dewan, naik penjabat, ada korupsi, ada main fee. Tidak demikian. Teman yang baik dalam politik, berteman dengan urang ekonomi, pengusaha, usahawan. Para pengusaha yang saleh tidak melakukan praktek usahanya yang bertentangan dengan agama, hanya dilakukan praktek riba dalam jual beli kereta, dalam jual beli barang, baik kendaraan, baik ada showroom, ada tempat-tempat penjualan yang lain, hanya penjualan yang tidak sesuai dengan tatanan agama. Ada peminjaman uang tidak melakukan rentenir, yaitu riba. Nyana ekonom yang baik. Nyan ngon tuh. Berteman dengan para alim yang saleh, orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Tidak berteman dengan orang alim yang ulama su, yang menjadi penjilat para penguasa. Hilang kebenaran, terhapus kebenaran di lidahnya dengan memandang mata benda dunia. Tidak demikian. Nurun yang saleh-saleh, artinya orang yang beramal dengan ilmunya. Nemengan kontraktor yang saleh, itulah mendapat teman yang saleh, sebuah tanda bahagia. Nemengan tengku nan ikuti majelis taklim yang mengon, artinya menjadi sebuah mitra kerja, bukan sekedar hanya sahabat-sahabat dalam pembicaraan, tapi bermitra kerja, musahabah, karena wadekeun sobat. Nah, beda ikhwan. Kata-kata ikhwan dalam kitab atas nama muslimin itu ikhwan semuanya. Tapi kalau sahabat itu udah sobat karib, teman dekat, ada curhat, ada bermitra, itu dikatakan dengan sahib. Kalau lelaki, kalau perempuan dikatakan dengan sahibah. Ya, na curhat, na pembinaan, bila salah ngon tak pegah ngon. Tapi kalau hanya kenalan, cuek terhadap apa yang dia kerjakan, kue gede. Yang kenal ikhwanul muslimin adalah saudara yang disatukan oleh akidah. Ini tadi mitra kerja, sobat. Kaum bumi nagejak bak kerja sige, nagejak bak majelis taklim, ngon dengan umi pimpinan daya keikuti beut, urang agam ngon dengan tengku gebeut, nyan dikeun dengan pertemanan, nyan sahibah, nyan ngon, nyan tanda bahagia. Maka andai kata ingin kita
menilai bagaimana berarti rapor seseorang. Lihat kawannya. Anil mar'i la tas'al wa busir qarinahu. Tentang kondisi seseorang jangan kamu, tak perlu engkau menanya, tapi lihat saja siapa koleganya, siapa temannya. Songon nih, ngon awak muka tabu-tabu. Berarti hana muturu dua belah ki tiblah. Nah, ngon ngawam judi. Jadi sobat karib ngawam judi hal kali kaang doai. Yan kahana tiuro ti malam 12 jam nah terpengaruh. Sama dengan dengku. Oh nyan kahana malin jih lebay tayudang imum diku insyaallah. Sama ni ngan urang muka menyata. Hana menyata baji gebuh-buh liurunyan iba baju barakah. Maka salah satu daripada tanda bahagia ingin bercermin para umi karena cermin pulun tanda bahagia di masa depan alam akhirat dan alam barzakh nekalon songon lum punya urang kuken berau cepat urang hanam pujak rupah. Dalam hadis ini Rasul bukan hanya untuk memberikan informasi kan, tapi dalam hadis makna yang tersurat, makna yang tersirat. Yang tersurat tu hai gepegah tanda bahagia mono ngon tanya urang gaget urang saleh. Di baliknya Nabi geyu hindari secara otomatis daripada berteman dengan orang-orang yang toleh. BU tagai beda. Saleh dengan toleh. Munyo saleh ke munyo toleh pale mudro. Kamu dah? Itu tagai beda. Tagai beda urang mudro tiro de kana. Nah beda baju tagai. Bak bukan de ya. Aluh Allah tiro lewat ro tiro lewat de. Mana beda bak pucat berarti ipat mukilat-kilat muka berarti balebu yang utama harus mencau tidak. Yang tidak tu je tu video berarti de lewat ro. Jadi yang lupa beda yang bagi orang yang halus. Toleh dengan saleh. Jadi periksa nak anak cermin introspeksi diri dia nelu pak cerminnya tongon menyongon jihud gebah bila tidak bisa mempengaruhi tapi dipengaruhi baik skop bawah skop atas baik masyarakat para penjabat lagi nanti tidak berarti penjabat god tapi ngelain bro rela dadah. Maka oleh karena demikian ciptakan diri sebagai manusia yang menjadi punya tanda-tanda bahagia. Yang kedua, tanda bahagia Allah menganugerahkan kepada kita sinergi antara suami istri. Muafakat hana cekco damai harmonis adem ayem dalam rumah tangga hana magabuah bi pada haide kalewro lintu hana gepuah bru hana gepuah angkut
tapi bisa menikmati kekurangan suami. Menikmati kelebihan biasa. Lebih ke puas ramus ke takap rangka saja dan takim. Cikim macam ke puas berapa dengan kematian. Menikmati itu sebuah keindahan. Bahkan karena lagu wawainan ya, penting tat keharmonisan dalam rumah tangga. Bahagia lun rasa terserah pada Tuhan, yang penting rumah tangga lun aman. Ya lagu baru doakan apa lagi mata darah-darah macam apa. Jadi penting, tidak ada masalah yang lain, keharmonisan dalam rumah tangga. Walau tanyo linto tadubit ulua lamit tapi wate tahu raja. Walaupun kedaya udara baru hana di arti liur lain tapi balinto baru tapi. Jadinya bahagia, hot trip, harmonis, romantis. Makin Tuhan dakalan makin dekat. Kan makin Tuhan makin jauh. Tidak yang ilmu inang tidak yuk. Nyan Allah nabi keharmonisan dalam berumah tangga. Nyo tanda bahagia. Nyo cinucing mina. Moyohana roba ciptakan kebahagiaannya. Ben hanutung lilinto, dalinto ben hanutung di darah baru. Nah kekurangan suami istri nyo yang perlu kita nyo tutupi. Pernya tutup karena kekurangan kita nyo Bandung nyo tetap nah. Cuma pakai ini kabijak konti sabau dulu. Karena masalah, beliau tekan pikir urung yang adem ayem yang tidak ada masalah. Nah, tapi memang stabilizer di raya, bukan radiator pendingin di gat maka bikin bukan mesin motor hanjim. Di drone apapun kejadian dalam rumah tangga, coba ciptakan rumah tangga dengan berharmonis. Semoga drone punya tanda-tanda bahagia. Ciptakan kesabaran melayani, memberi pelayanan yang prima kepada suami kepada istri, menjaga dengan yang baik dan membina. Walau serba kekurangan tapi tidak ada masalah. Tapi hubungan dalam rumah tangga, anak istri dan suami dan anak semuanya baik. Keluarga terbina, anak terbina. Termasuk kuno rumah tangga yang baik, rumah tangga yang terbina, rumah tangganya dengan tatanan agama. Yang kelima tanda bahagia, Allah anugerahkan kepada kita anak yang saleh. Yang cicing coba bercermin, nah anak yang saleh. Hana mucih alim taat, bertaji penjabat, jadi penjabat yang saleh, melakukan jabatannya sesuai dengan agama. Farduin ba ane kedanyo kaglah ilmu fiqah kamu mada, ilmu tauhid karena untuk pegang akidah, ilmu tasawuf karena untuk memperbaiki hati daripada segala penyakit yang tercela.
fiqh, tauhid dan tasawuf. Nah, dimiliki oleh anak getanya yang merupakan sumber kesalehannya. Alhamdulillah menyona anu yang saleh tanda bahagia. Wadekun tanda bahagia kehidupan di alam barzakh cemerlang. Kehidupan di akhirat sehingga tempat yang penuh nikmat yaitu surga. Yang wadekun dengan sa'idun yaitu bahagia. Maka menyokana anak yang saleh, alhamdulillah, berarti kita sudah punya label walaupun tidak tertulis di baju kita, tidak tertulis di badan kita sa'idun, tapi ada label yang Rasulullah berikan, itu umat saya yang telah mendapat tiket kebahagiaan. Karena anak yang saleh menjadi aset dan amalan kebaikan. Walau tayongan di dalam hadis, apabila meninggal Bani Adam, amalan kebaikan KB, produksi amalan kebaikan sebagai bekal untuk kemewahan di masa depan habis, hanali. Kecuali yang masih produktif le perkara. Pertama, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Ilmu para guru-guru yang sumber gedanya ilmu fikih tasawuf. Dronurung si na ilmu kebahkan yang menjadi aset. Bila diamal oleh manusia, ada saham daripada laba yang akan kembali kepada kita di alam barzakh, walau kita sedang berbaring dengan tidak melakukan sesuatu kegiatan ibadah yang banteng produktif. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang hamalkan, alamatkan sedekah jariyah itu kepada wakaf. Lagi tunggu Haji Musa Abu kagu wakaf tanah nya, walaupun gak nyangka meninggal, sedekah jariyahnya tetap mengalir. Bahkan karena telah tetap itu sebagai sedekah yang lepas daripada milik manusia, menyata sedekah sesuatu, sedekah bagi terbok-kegok, tak sedekah kereta, yang kaji kemilik itu status milik orang, cuma pahala hanya satu kali panen. Berarti yang sedekah biasa yang ke pula pada 3 panen. Yang sedekah wakaf pula bak kaya. Tapi mumbo hanali hanakan 3 panen pula ali, 3 panen pula ali hana. Nya wakaf. Makanya peluang emasnya pantang letak lokasi tempat beramal ini. Yang menyelam dunia bagah laju habis, siapa lapangan untuk tak jadikan aset getanya setelah tiada, yaitu wakaf. Mana lain? Yang kejadian lambat, lebih-lebih kepada urungnya di simpang le, nyawa lupa ni, simpang le lupa ni sekitaran, bentuk urung luar ya cok manfaat kena dijadikan sebagai tempat mengabdi, tempat investasi abadi, yaitu menjadikan tempat amal yang tidak berputus. Ulain itanya ulain pagi jakeno itanya jadi lagi hukum cidom kemit berambut kemit mulai daripada putih yang baju yang depan itu kaji baju
Jadinya bek lalo bek lantang tun nuke ulang tahun kalum salah. Nah, jadi bek letat dia menyeletat ke anak. Nah, bosak temen tepo macam bosak temen tepo macam bek letat anak datang tu. Nyo kaji maskur. Nyo orangnya pun daftar di orangnya nyo to ilung ka bosak temen. Ya kumsalia ilung 2. Nah, jadi tak ada benar hidro bendahara no. Dicatat sosok yang kabosak yang 2 kan. Ya tabilir pajanjit negara. Nyoku nyokong kesadaran kita nyong yang sedekah jariah yang kelih waladin salihin anak yang saleh ia doa kita nyong temamnya anak yang anak saleh pun hukum doa itu gerai tai doa jadi anjir anak-anak wabak kuliah teknik kan. Ada meninggal urang ji tapre ji pai woi banda je iwo ngomato periode forader kaji ke pejabat tibu go para ubina ya to gede ya deng geroi baku puna lebih dengan lo wadi tibu go ke jalan tu tayo udang imong teman gana aja ya. Satu me aja nanti harus hidup jadinya gagal dia dalam tap produk anu karena tolak ukur suksesnya hana betul lo keliru dalam memberi penilaian dan tolak ukur sukses anu ngenhana. Lada urang ilo anu ka berhasil. Pai no. Ilo kaji ke pejabat ini Mbak Kakiman. Pupui ini yang ki jaru-jaru taku. Hai pun Pak Kehakiman memang anak akan dihukum dengan sebenarnya dengan uleji dengan perintah penguasa mengkengka gagal jid anu bunuh tak pegah tak sukses padahal jid ke predator terhormat melakukan aktivitas jabatannya di pemerintahan berarti mendalimi rakyatnya jadi ada pegah-pegah sukses ke sukses gitu ku sukses yang kita lakukan yang tidak sukses kaji ke kolomerat yang uleh peng tapi yang sukses punya napeng no peng no sukses yang tolak ukur beuna kehidupan mewah karena rumah nalung ka sukses bangai ka kebangai pokoknya ka sukses karena rumah karena medo yang anu berarti bela anu nyan ka sukses anu gak nyan berarti karena anu ka dipegat pemekaran lom nan 12 buat bawa rumah nyan yang sukses. Padahal kesuksesan yang kepada Nabi bisa memproduk anak yang saleh. Tidak pernah kita bertanya, anak saya sukses di alam barzah. Jadi penghuni raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Penghuni lubang neraka ataupun penghuni kebun surga. Kalau penghuni kebun surga baru sukses.
ke depan, apakah anak lung ahli surga ataupun ahli neraka? Nyo yang perlu tafsir kesuksesan yang hakiki adalah kesalehan yang akan dapat membawa bahagia getanyo. Ibu doa ke getanyo bahagia droy di alam kubur. Uro akhirat singin hai tamong ile dalam neraka karena hai golong tamong. Penting anu yang saleh. Anu yang saleh mijit ke racun. Anu yang saleh jid ke madu yang dapat membawa kebahagiaan. Mengantar ke pintu surga. Anu yang paling penuh bisa menjadi penyebab katanya tamang dalam neraka. Setelah Allah menciptakan surga, kalian mencipta surga dengan fasilitas yang cukup indah. Jadi kan Allah baca surga, ya jannati takallami, ya surgaku. Taci mari-mari ngelung sehat, coba ngomong-ngomong dengan saya. Biiznillah dengan izin Allah surga berkata Saida mandakhalani, alangkah bahagia ya Rabb ya Allah orang-orang yang masuk dalam tempatku ini karena penuh nikmat yang engkau ciptakan. Kata Allah wa izzati wa jalali, demi kemegahanku dan ketinggianku tak akan masuk dalam tempatmu ya surga 8 golongan. Di antara 8 golongan itu, 1 golongan dayus, orang yang membiarkan anak, keluarganya, istrinya daripada melakukan maksiat. Salah satu daripada maksiat yang besar tarkut ta'allum, meninggalkan menuntut ilmu. Anu haitim beut, haitim jakbeut anak tajuk nyo berarti salah getanyo jadi dayus yang dapat menjerumus getanyo ke neraka. Anu yang saleh akan bisa membawa kebahagiaan kepada kita orang tua walaupun banyak dosa. Pernah sejarah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalimullah, dekat dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Di suatu hari Nabi Musa nilai, ya Allah, netunjuk ke Nabi kelun tetangga semua dalam surga. Nabi Musa galak ke tetangga. Lelaki benar tetangga, benar teman, pendamping di surga. Maka perintah Allah ni ya tuntut. Ya tuntut dikata di dalam kabar tempat di satu daerah Makahinan, merumpuk tu sidro sapuh rumah, di dalam rumahnya nasiro pemuda. Nabi salim di Nabi Musa, tiba-tiba dijawab salim, dia kepersilakan tamang Nabi Musa dalam di siro pemuda. Dan Nabi Musa nepiu ila kaidin lake pamit, ya Nabi Allah ila kaidin ta ele ngedu ila tiat lu selesaikan kewajiban lu. Itu biat ibadah yaitu pemuda kuno tamang dalam kamar icok saboh buyagam. Ya temanau adanya di pedamang dalam kamar semulanya itu pipi saboh bui inang tu. Ya temanau ya putli Nabi Allah Musa kalian punyo tetangga lung wak pelara bui
Kalian selesai pekerjaan ya dua. Ya Nabi Allah Yenahai Allah Nayu ya tetap tetanggalung dalam surga. Tumalun tanyang gata pakan tapla rabui puhan ada depunyan dari masa ke masa. Harium ketio pelihara bui ada punya dosa yang najis mogalata halepai jauh pemuda muno tapi dijauh dengan tangisan cuma sambil terisak-isak sambil ikli ya Nabi Allah yang kan bui pada hakikatnya yang adalah dua-dua urung silun karena balik rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dari rupa manusia biasa jid kubui akibat murka dengan Allah. Hana gepubuat ibadat kepada Allah, ketinggalkan segala perintah, melakukan segala kemungkaran, yaitu yang getam di hadapan ron ya Nabi Allah. Lun walaupun bagaimana tetap yang urung si lun yang wajib lun berbakti karena dengan berkat urung si lunnya lun turi ron ya Nabi Allah Musa lungturi Allah dan berbakti kepada drone kepada Allah. Maka di hadapan dalam doa kepada Allah, ya Allah nu pegisa dua dro urung si ilunyo dari rupa yang akan balik ke binatang yang keji kepada manusia biasa dengan berkat arahan dan didikan urungnya ke lulung turidon ya Allah. Maka doa anu yang saleh puno terima langsung ke manusia biasa dan wahyu oleh Allah kepada Nabi Musa nyan ke dua dro urung cik buno anak muda buno nyan ke tetangga kata dalam surga. Itu berkat anak yang saleh. Pulam hana je ketapu-tapu tanyo adub dalam kuburnya bagaikan getanyo arungi lautan berada dalam lautan. Cukup berle doa anak yang saleh hana berle penjabat maka sukseskan anak don juga pendidikan agama menjadi putra putri yang saleh dan salihah sehingga don nelabel li Rasulullah dengan label orang-orang yang bahagia di masa depan akhirat. Yang keempat, tanda-tanda urang bahagia urunyan getim tafaqquh fiddin. Getim beut, getim murno ilmu agama, cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, bukan hanya cinta kepada ahli ilmu, bahkan mau berilmu dan mau beramal. Nyo tanda-tanda kebahagiaan. Tidak urang na ilme getim jak beut nyan tanda bahagia. Menyogolom na tandanya nejak kena dayah Pak Abi kena beut Pak Yana majlis taklim no beut. Menyokana tanda ne bekeng lombek deleup tandanya. Tapi niat beut sampai meringai berwasap dengan wasap urung beut meninggai dalam keadaan status muta'alim gebi pahala syahid. Tidak ada pahala sebesar pahala syahid. Maka nyokile kesimpulan dari hulnya semoga daya berkembang. Yang kedua, ketamang dalam item yang kedua tentang peringatan urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dibekali Allah dalam surah Yasin, datang Habib Najjar di negeri Madinah, juwasid kepada kaum ittabi'ul mursalin,
sehingga abadikan wasiat Abi Najar dan Habib Najar dalam Al-Quran menjadi wasiat kepada kita semua daripada Allah. Ikut para rasul, nyan ikutan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikut urung-urung yang tidak ada kepentingan dalam menyuruh ikut dirinya, ikut ulama, ikut urung jero-jero, menyoawaina nabi, hana nabi li sahabat, hana sahabat na tabiin, hana tabiin na ulama, hana para ulama li ka meninggai imam mazhab na imam mujtahid tarjeh, hana mupum danyo na gure-gure, ikuti gure-gure dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan dipilah-pilah antara itu urusan ekonomi, itu urusan politik. Hana ikut Rasul secara kafah. Rasul neme agama, maka ikuti masuk dalam Islam secara kafah. Ikut Rasul, asai kan ikut Rasul dalam berbagai aspek kehidupan. Nyo berarti don kana teladani pribadi Rasulullah. Jadi bentuk mano bagi agama urusan mano mai tegaron. Sandu coba le buka fadilah putar aja. Ahlus sunnah menancit. Ahlus sunnah tu bak kanduri, bak putun trawe 20, bak maulud, bak politik, ka ahli bid'ah, bak kenegaraan, ka ahli bid'ah. Ya. Menan mukum yang mukum ahlus sunnah ina dah. Jadi seluruh aspek kehidupan kafah. Ingin berpolitik, lakukan politik sesuai dengan praktek Islam. Iban geyu agama. Oh pilih pemimpin, so yang dipilih. Nah, dipilih burung yang na syarat-syarat beut ilmu pemimpin, beut ilmu politik, supaya kita yang hana talukan politik jahiliyah, tapi politik Islamiyah. Jadi ilok bagdanya paham sekuler kan memisahkan antara persoalan kehidupan dengan agama. Sekuler itu urusan dunia, ini urusan agama, urusan masjid lain, urusan ekonomi urusan lain. Kita juga ada korupsi itu. Nah, kafah. Jadi menancit pemahaman liberal yang menyerahkan hukum kepada akal mandum atau cocok ngalakal bere Al-Quran miohana perlu ditinjau kembali. Padahal kan Al-Quran yang anak betul cuma oleh urunyan panu andino andro kan payah suwet le baru. Jadi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikut para rasul. Salah satu sifat rasul yang hayatan yaitu abdi. Sehingga Allah abadikan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, hana nebegah bi rasulihi, hana nebegah bi Muhammadin bi abdihi. Pangkat yang paling Nabi cinta ke pangkat yang Nabi Allah abdun. Barona pangkat abdun mengabdi, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, yang baru mendapat pangkat abdi. Dalam surat Al-Isra, dalam Isra Mi'raj ke langit, yang Allah perintah untuk mengambil semayang Yurot malam 5 wate. Maka hinan ikuti Rasulullah berarti menjadi mengabdi benar-benar dan patuh dan tunduk kepada Allah, siap puyang perintah. Leputan semayang kena Yurot malam 5 wate nyen betinggai, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, semayang dapat menegak
perbuatan keji dan mungkar. Dan sembahyang tiang agama, so yang tinggal sembahyang berarti kadilah agama. Wujudkan mak pribadi kedanyo, anak kedanyo sebagai urung yang sembahyang, yang tidak hanya fardu, menjadi sunat dengan tata tertib ilmu yang baik. Semoga itu menjadi urung yang mendapat kebahagiaan di masa depan akhirat. Nyoke tausiah singkat daripada ulun tuan. Mudah-mudahan apa yang ulun tuan sampaikan terutama memberi manfaat kepada pribadi ulun tuan, mengaji kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Makan kadilat yang katuk wate tantapan jasmani, tantapan rohani yang hidup di. Karena rohani dia dah tunda, nyonya anjung gede. Kita baca doa, mudah-mudahan acara kita yang baru dan berbahagianya menjadi berkah. Dayahnya budek, progres tahun depan musalah harus ada dengan bantuan kita bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an